Baiklah, di video ini saya akan memberikan pendapat pribadi saya mengenai video What Really Happened to the Library of Alexandria. Sebelum saya memberikan pendapat saya, kita akan membahas sedikit tentang perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria itu dibangun sekitar abad 2300 tahun yang lalu oleh penguasa Alexandria dan mengalami kehancuran pada abad ke-5 sebelum Masehi. Awalnya penguasa Alexandria memiliki ketertarikan setelah bertemu dengan mantan murid Aristoteles untuk menjadikan kota Alexandria itu sebagai pusat dari ilmu pengetahuan. Namun sayang, keinginannya itu tidak berhasil diwujudkannya dan dilanjutkan oleh Ptolemeus pertama. Setelah dia membangun perpustakaan Alexandria, dia mengumpulkan berbagai macam naskah Yunani dan juga Mesir kuno, lalu juga mengundang para cendekiawan untuk belajar di perpustakaan tersebut dan juga menyumbangkan naskah mereka ke perpustakaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, setelah perpustakaan Alexandria mengalami perkembangan, penguasa dari Alexandria itu memiliki keinginan agar naskah yang mereka miliki itu tidak tersimpan di perpustakaan saja, tapi juga tersebar ke seluruh dunia. Akhirnya Ptolemeus ketiga membuat sebuah kebijakan. Kebijakannya yaitu naskah yang mereka terima diduplikat dulu. Setelah diduplikat, naskah yang aslinya ditetapkan di perpustakaan Alexandria, sedangkan naskah yang duplikatnya dikembalikan ke pemilik sebelumnya. Karena seiring berjalannya waktu, perpustakaan Alexandria itu banyak koleksinya yang terkumpul di situ, dan membuat mereka agak kesulitan untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan di perpustakaan tersebut. Akhirnya Callimachus dari Kirin membuat buku Pinax, yang merupakan buku katalog pertama di dunia yang berisi sebanyak 120 katalog tentang koleksi naskah yang ada di perpustakaan Alexandria. Setelah itu, akhirnya perpustakaan Alexandria ini mengalami masa kejayaan pada abad 283 sebelum Masehi dan mengalami kehancuran dari abad 48 sebelum Masehi karena diserang oleh Julius Caesar, di mana sebagian naskah atau koleksi dari perpustakaan Alexandria itu mengalami kebakaran, dan perpustakaan Alexandria benar-benar hilang setelah dia jatuh ke dalam tangan Yunani. Dari tentang perpustakaan Alexandria ini, menurut pendapat pribadi saya, banyak faktor yang menyebabkan perpustakaan Alexandria harus mengalami kehancuran, yaitu dari adanya perang pada zaman dahulu, lalu habis itu berpindah-pindahnya kekuasaan penguasa dan kota Alexandria ke penguasa yang lainnya, dan juga karena perpustakaan Alexandria ini ada beberapa naskahnya yang juga dianggap sebagai ancaman karena sudah menghina Tuhan. Akhirnya, tapi walaupun begitu, dari perpustakaan Alexandria ini kita dapat mengetahui perkembangan informasi atau perkembangan teknologi yang kita peroleh, bagaimana cara kita mengaksesnya dan bagaimana cara kita mencari informasi tersebut. Kita dapat melihat perbedaannya dari sejarah tentang perpustakaan Alexandria bahkan sampai sekarang. Sekian video dari saya. Apabila kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Triwibawa. NIM saya 212346060 dari program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang video yang kelompok kami pilih dengan judul What Really Happened to the Library of Alexandria. Pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi, para penguasa Alexandria membangun perpustakaan Alexandria untuk mengumpulkan banyak ilmu di dunia dalam satu tempat. Perpustakaan itu tumbuh karena para cendekiawan di sana menyumbangkan naskah-naskah mereka sendiri agar banyak ilmu yang didapat di sana. Lalu dikarenakan para penguasa Alexandria menginginkan banyaknya buku untuk dikopi, Ptolemeus III membuat kebijakan setiap kapal yang berlabuh di sana meminjamkan bukunya untuk dijadikan penyalinan, untuk dibuat proses penyalinan. Lalu ada orang bernama Callimachus of Cyrene menciptakan Pinax, yaitu katalog yang berisi 120 volume, dan menjadikan itu katalog pertama di dunia. Di zaman modern sekarang, banyak yang berpendapat perpustakaan itu lenyap karena dibakar.
Tapi sebenarnya perpustakaan itu telah mengalami penurunan selama berabad-abad. Walaupun perpustakaan Alexandria telah lenyap, kita masih harus mencari cara terbaik untuk mendapatkan dan mengakses ilmu untuk mengembangkan pengetahuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Nugroho, NIM 21234055, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Perpustakaan Alexandria dan akan memberi sedikit kesimpulan di akhir video. Perpustakaan Alexandria berdiri di kota Alexandria, Mesir, yang merupakan salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting pada zaman kuno. Perpustakaan ini merupakan bagian dari sebuah lembaga penelitian yang lebih besar, yang dipersembahkan untuk para 9 dewi yang melambangkan seni. Alexandria dianggap sebagai pusat keilmuan dan pembelajaran karena banyak cendekiawan terkenal yang bekerja di perpustakaan ini pada abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Walaupun pada masa modern terdapat anggapan bahwa perpustakaan ini pernah dibakar dan dihancurkan, perpustakaan ini sebenarnya sudah mengalami kemunduran secara bertahap dalam kurun waktu beberapa abad. Kemunduran ini dimulai dari pengusiran pada cendekiawan dari Alexandria pada tahun 145 sebelum Masehi atas perintah dari Ptolemeus VIII Viscon yang berujung pada keputusan Aristarchus dari Samotrakia yang menjabat sebagai kepala perpustakaan untuk mengundurkan diri dan kemudian mengasingkan diri ke Siprus. Perpustakaan ini dan sebagian dari koleksinya terbakar secara tidak sengaja oleh Julius Caesar selama peristiwa Perang Saudara pada tahun 48 sebelum Masehi, tetapi tidak diketahui secara pasti seberapa banyak gulungan yang hancur. Pada tahun 270 hingga 275, pemberontakan meletus di Alexandria dan serangan balasan Kekaisaran Romawi tampaknya menghancurkan sisa dari perpustakaan ini. Kesimpulannya, perpustakaan Alexandria berdiri sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Runtuh atau hancurnya perpustakaan Alexandria bukan hanya melibatkan satu orang, melainkan banyak orang yang menyebabkan runtuhnya perpustakaan tersebut, dan ditambah satu teori, meskipun teori tersebut apokrif. Dan ada juga dampak dari runtuhnya perpustakaan tersebut, misalnya peradaban manusia menjadi lambat dikarenakan hilangnya sumber pengetahuan, karena manusia harus memulai lagi dari awal untuk mencari kembali pengetahuan-pengetahuan tersebut selama bertahun-tahun, berabad-abad, hingga bisa berkembang dan membuat peradaban di masa depan dapat lebih maju. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Fatulni dengan NIM 21234038 akan menjelaskan mengenai video yang berjudul What Really Happened to the Library of Alexandria. Ide untuk membangun perpustakaan Alexandria muncul saat Alexander Agung melihat mantan murid Aristoteles membangun pusat keilmuan di kota Alexandria. Namun ia meninggal sebelum pembangunan dilakukan dan rencana ini diteruskan kepada penerusnya. Setelah pembangunan selesai, perpustakaan mulai diisi dengan naskah Yunani dan Mesir. Para cendekiawan juga diundang untuk tinggal dan belajar di sana. Perpustakaan mulai banyak terisi karena para cendekiawan yang menyumbangkan naskah mereka. Namun, para penguasa Alexandria menginginkan salinan dari setiap buku di seluruh dunia. Maka dibuatlah kebijakan agar setiap kapal-kapal yang berlabuh di Alexandria menyerahkan buku-buku mereka untuk disalin. Kebijakan ini membuat perpustakaan menjadi semakin besar dan lengkap, namun juga semakin sulit untuk menemukan informasi-informasi yang cukup spesifik di sana. Seorang cendekiawan yang bernama Callimachus menciptakan Pinax, yaitu
katalog yang berisi 120 volume tentang koleksi naskah-naskah perpustakaan yang juga merupakan katalog pertama di dunia. Perpustakaan mengalami masa kejayaan pada tahun 283 sebelum Masehi, di mana banyak cendekiawan Alexandria yang menemukan penemuan-penemuan hebat. Dan pada tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar menyerang Alexandria dan membakar kapal-kapal di pelabuhan. Banyak yang percaya bahwa perpustakaan ini hilang karena terbakar saat kejadian itu. Namun nyatanya masih banyak para cendekiawan yang mengunjungi perpustakaan itu berabad-abad setelah kebakaran terjadi. Perpustakaan Alexandria mulai menghilang saat kotanya berada di tangan Yunani, Kristen, dan Islam. Setiap penguasa merasa koleksi perpustakaan tersebut merupakan ancaman dan tindakan menghina Tuhan. Walaupun perpustakaan Alexandria dan koleksi naskahnya sudah hilang, tetapi di zaman sekarang kita sudah memiliki teknologi yang lebih maju untuk mempermudah dan mencari, mengakses, dan menyimpan informasi yang kita miliki. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udiana Zaretayori, NIM 21234061 dari jurusan Perpustakaan Ilmu Informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat perpustakaan Alexandria. 2300 tahun lalu, para penguasa Alexandria memulai untuk memenuhi salah satu cita-cita manusia yang paling berani, untuk mengumpulkan ilmu dan seluruh di dunia di bawah satu atap. Pada masa kejayaannya, perpustakaan Alexandria menyimpan jumlah naskah yang tak terhitungkan dan menarik perhatian dari para cendekiawan besar bangsa Yunani. Tetapi, di akhir abad ke-5 sebelum Masehi, perpustakaan ini lenyap. Banyak orang percaya bahwa perpustakaan ini hancur dari kebakaran besar. Kebenaran pastinya dari bangkit dan jatuhnya perpustakaan jauh lebih rumit. Gagasan untuk perpustakaan ini muncul dari Alexander Agung setelah mengatakan dirinya sebagai penakluk. Mantan siswa Aristoteles mengalihkan perhatiannya pada pembangunan sebuah pusat keilmuan yang bermarkas di kota tersebut. Ia meninggal sebelum pembangunan terjadi. Tetapi penerusnya Ptolemeus I melaksanakan rencana Alexander untuk membangun museum dan perpustakaan terletak di kawasan kerajaan di kota. Kita tahu perpustakaan mempunyai ruang kuliah, kelas, tentunya lemari. Segera setelah pembangunan selesai, Ptolemeus I mulai mengisinya dengan naskah dari Yunani dan Mesir. Ia mengundang cendekiawan untuk tinggal dan belajar di Alexandria atas biayanya. 1600 tahun sebelum Columbus berlayar, Eratosthenes tidak hanya sadar bahwa bumi itu bulat, tetapi menghitung keliling dan garis tengahnya dalam beberapa mil dari ukuran sebenarnya. Selama 300 tahun setelah pendiriannya pada tahun 283 sebelum Masehi, perpustakaannya hancur. Tetapi pada tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar menyerang Alexandria dan membakar kapal-kapal di pelabuhan. Selama bertahun-tahun para cendekiawan percaya bahwa perpustakaannya terbakar. Pada tahun 415 sebelum Masehi, penguasa Kristen bahkan membunuh seorang ahli matematika bernama Hypatia karena ia mempelajari naskah Yunani kuno yang berada di perpustakaan yang mereka anggap menghina Tuhan. Dan bahkan jika pengetahuan kita aman secara fisik, pengetahuan naskah masih harus takkan terhadap kekuatan yang lebih berbahaya menghancurkan perpustakaannya. Sekian, terima kasih. Itulah dari saya penjelasan tentang perpustakaan Alexandria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.